Oke, Coach Universe, sekarang gue lagi ada di IMS 2025 dan sekarang gue lagi ada di booth Toyota ya. Karena sesuai dengan tagline-nya dia mau mengedepankan Beyond Zero, artinya sudah mulai fokus kepada elektrifikasi. Maka itulah Toyota melahirkan ke sini facelift dari Corolla Cross ya. Jadi sebelumnya model ini sudah ada di Jepang dan Amerika sejak tahun 2023 dan akhirnya pada tahun 2025 mobil ini di-launching juga di Indonesia, facelift yang seperti ininya ya. Oke, kita mau bahas front exterior dulu ya. Gimana? Let's go. Sebagai saingan utama dan saingan berat dari Mazda CX-30, Chery Omoda E5, Chery Omoda 5, dan juga Subaru Crosstrek, ya mobil ini tentunya terdapat banyak ubahan-ubahan yang menurut gue radikal di bagian depannya ya. Oke, compact crossover SUV yang satu ini, yang segmen C kecil, dia ada perubahan di bagian lampunya ya. Bagian lampunya ini dia sudah menggunakan proyektor ya di sebelah sini dan tentunya sudah menggunakan teknologi LED ya. Dan di sini dibelah dua seperti ini, ada lampu DRL ya, di sini ada lampu utama dan lampu senjanya. Dan fog lamp posisinya di mana? Ada di bawah sini. Kalau untuk fog lampnya, dan di sini hanya garnish yang mungkin posisinya seperti fog lamp ya, garnish yang untuk menambah aerodinamika dari mobil ini ya. Dan untuk grillnya, untuk yang facelift ini yang benar-benar berubah banget ya. Yang tadinya modelnya hitam mengelilingi bentuknya mungkin seperti segi lima atau ketupat. Ya, sekarang dia berubah menjadi modelnya yang honeycomb. Model honeycomb yang mirip mungkin seperti Prius, Toyota Prius dan Toyota Camry yang juga baru di launching di IMS 2025. Dan di sini ada juga kamera 360. Dan logo Toyotanya, karena ini adalah mobil HEV, logo Toyotanya berwarna biru. Dan di sebelah sini ada semacam garnish lagi ya. Dan ini merupakan ciri khas Toyota terbaru ya. Warnanya dia dark gray ya di sebelah sini. Dan di bagian bawahnya seperti ciri khas SUV, dia juga ada fender. Bagian fender di sebelah sini dan di bawahnya ada undergrill yang bahannya sama dengan fendernya. Dan baru di bawahnya di sini ada aksen berwarna sewarna dengan body. Cantik ya, maksudnya perubahannya ini memang terlihat lebih ke arah futuristik ya untuk sebuah Corolla Cross. Selain kamera 360, untuk keamanannya dia juga udah ada corner sensor di depannya ya. Jadi menurut gua ini buat sebuah compact crossover SUV kecil, ini sebuah pilihan yang menurut gua lengkap, apalagi ini sebuah mobil hybrid ya, sesuai dengan tagline Toyota Beyond Zero. Oke, kalau kita ngebahas tentang dapur pacunya gimana? Here we go. Dapur pacu dari mobil ini dia masih menggunakan mesin yang sama dengan Corolla Cross Hybrid yang sebelum facelift ya. Dia menggunakan mesin 2ZR FXS dengan tenaga output 140 PS campuran ya. Kalau misalnya tenaga mesinnya sendiri dia hanya 98 PS ya. Tapi tentunya menghasilkan performa yang cukup instan karena dibantu oleh motor listrik ya, Coach Universe. Dan untuk transmisinya dia menggunakan ECVT yang sudah terkenal reliable dari zaman Prius ya. Jadi walaupun ini mobil transmisi CVT yang ada belakangnya, tapi tenang aja. Selama itu Toyota yang bikin, reliability-nya tidak perlu diragukan. Untuk sisa-sisanya seperti ABS, EBD ini tentunya juga sudah menjadi standar, ini sudah pasti ada. Dan juga di sini sudah ada peredam ya, peredam mesinnya. Walaupun ini mobil hybrid, ketika mesinnya nyala tidak akan keluar noise ya, noise yang mengganggu ya, apalagi makin meredam ketika lagi di jalan ya. Dan sini ada detail-detailnya, di sini ada karet juga yang mengikuti panjangnya grill dari mobil ini. Dan ini belum hidrolik, dia masih harus ada penyanggahnya juga, Coach Universe. Alright, kalau gitu kita berpindah ke side exterior ya. But first, close the cap. Kita upacara. Sampingan. Bagian side exteriornya yang bagian depan. Kita pertama di sini ditemukan dengan fender yang menurut gue lumayan besar ya, yang cukup besar di Corolla Cross ini. Tapi di atasnya ada lagi lekukan yang mengikuti fender mobil ini, fender dari Corolla Cross ini. Dan untuk di sebelah sini dari detail-detail headlampnya juga di sini ada logo Toyotanya ya, dari lampunya ya, Toyota Technology. Untuk bagian sepatunya, sepatu dari mobil ini dia sudah menggunakan ban yang menurut gue keren. Dia menggunakan ban Michelin dengan profil ban 225/50R18 dengan velg talang 5 bercabang, dia two-tone dengan PCD 5 dan juga dia sebetulnya sudah menggunakan rem cakram. Dan di sini ada logo HEV yang versi terbaru ya, desain terbarunya Toyota ya, yang menandakan kalau ini mobil
sudah menggunakan mesin hybrid. Alright, di sebelah sini kita temukan ada spion yang sewarna dengan body, tapi di bawahnya ada elemen karbonnya, tentunya dengan lampu sen yang sudah LED, dan di bawah sudah ada kamera 360 ya. Jadi akomodasinya cukup lengkap Macho Universe. Dan di sebelah sini di bagian perpintuan driver model tarik, dan di sini ada smart key model sentuh. Kalau kita tarik, ini lumayan enteng ya, lumayan enteng tapi nggak terlalu enteng banget, tapi feel-nya masih berasa solid. Mengingat ini adalah mobil TNGA AC ya basisnya, platform yang sesuai dengan kelasnya. Dan di sebelah sini kita ketemu set body molding yang menurut gue tuh 3 lapis tebal, 1, 2, 3. Jadi ya mengingat ini sebuah SUV dan sering ke daerah-daerah yang menurut gue cukup ekstrim maupun ini compact crossover SUV, tentunya ini protection-nya udah berlipat-lipat ya, berlapis-lapis ya. Dan juga untuk lekukan-lekukannya sebelah sini, dia menyambung hingga ke bagian belakang juga. Ada 2 lekukan di sebelah sini ya, lingkar. Dan untuk bagian perjendelaannya, di sini ada aksen chrome dan juga sudah di blackout pilar. Dan di sini ada juga pilar, jadi di pilar aja juga sudah ada kaca lagi. Jadi kita nggak perlu kebingungan ketika berkendara visibilitasnya buruk gitu loh ya di sekitaran kita. Kita masih bisa melihat blind spot. Oke. Dan di kacanya juga, dia juga ada blind spot monitoring ya. Jadi kalau ada motor mau nyelonong atau mobil menyelonong atau mungkin orang nggak sengaja mau lewat, ini udah bisa ngebaca kalau kita jangan belok dulu atau mungkin nge-warning orang biar jangan lewat dulu gitu. Oke, kita ke side back eksteriornya ya. Nah, sebelum kita ke bahas side rear eksterior dari mobil ini, gue perlu kasih tahu kenapa mobil ini itu bisa dibilang compact crossover SUV segmen C yang bisa bersaing dengan teman-temannya yang terlalu banyak lahir di Indonesia, terutama dari brand-brand Cina. Karena mobil ini memiliki dimensi 4.460 mm dikali 1.825 mm dan tinggi 1.620 mm seperti kebanyakan mobil, serta wheelbase-nya menurut gue yang cukup panjang ya di kelasnya 2.640 mm ya. Jadi menurut gue ini mungkin paling kecil di kelasnya, tapi justru bisa dikatakan dia juga memiliki akomodasi yang cukup lega dengan wheelbase-nya yang sangat-sangat mendukung. Oke, kalau kita ngebahas ke rear side eksteriornya, di sini ada lanjutan garnish warna chrome, garnish chrome dengan logo Corolla Cross di sini timbul, dan di sebelah sini ada lekukan-lekukan lagi ya, lekukan lanjutan lagi dari atas yang menyambung ke yang membentuk huruf C terbalik, dan di sini ada handle model tarik yang tentunya agak lebih enteng, tapi tentu saja tetap solid mengingat ini mobil TNGA-C. Gue nggak bosan-bosan ngasih tahu. Dan di bagian bawahnya di sini ada lagi yang namanya fender lanjutan dari set body molding secara desain, dan tentunya ini besar tapi ada lekukan lagi di sini. Jadi selain mobil ini hybrid, dia udah ditambahkan lagi juga lekukan-lekukan lagi yang menambah aerodynamic ketika kita berkendara, yang menjadi nilai plus ketika kita kalau lagi tes akselerasi. Untuk profil bannya dia masih sama menggunakan ban Michelin dengan profil ban yang sama 225/50R18 dengan PCD 5, ada logo Toyota, modelnya palang 5, dan rem belakangnya juga sudah cakra. Lalu untuk di bagian sini, mengingat Corolla Cross itu adalah mobil yang bangkunya bisa direbahkan, jadi di sini kita ditambahkan lagi visibilitas berupa kaca yang tidak begitu besar, tapi setidaknya ini mengakomodir ketika kita lagi bersenderan, jadi tentunya akan menambah kenyamanan ya. Dan di sini lanjutan dari blackout pillar, di sini bahannya sudah mulai karbon ya, udah mulai karbon plastik gitu ya. Dan di sebelah sini juga ada lanjutan di sini mulai ada perpisahan dari bahan karbon defendernya ya, bahan doff defendernya, dan di sini ada lekukan yang menyambung dengan lampu. Di sini ada logo Toyota juga di bagian taillightnya. Dan tentunya ini bukan roof rail ya, bukan roof rail karena bahannya tuh sama dengan bodi mobil, dan antenanya sudah shark fin. Dan di sini ada juga panoramic roof atau panoramic sunroof. Nanti kita cek di dalam. Oke, kita bahas ke belakang ya, Macho Universe. Oke, sekarang kita masuk ke bagian eksterior belakangnya ya. Seperti biasa, kita ketemu dengan desain desain belakang yang serupa dengan Corolla Cross pre-facelift. Tapi kali ini banyak perbedaan yang gue temuin ya. Pertama mulai dari aksen-aksennya yang semakin banyak chrome di sebelah sini ya. Ini yang tadinya gue lihat ini harusnya polos, ini malah menambah aksen yang chrome ya. Karena mengingat ini mobil hybrid, dia logo Toyotanya ada warna birunya juga di tengah-tengahnya. Untuk wiper arahnya ke kiri. Kalau mobil baru lain kan rata-rata ke kanan model garis.
Dan mengingat ini ada garis-garis dari kaca belakang, artinya mobil ini sudah punya rear defogger. Di sini ada high mount stop lamp. Di sini juga sudah ada spoiler yang menurut gue cukup, gak terlalu besar, gak terlalu kecil. Antena shark fin seperti yang gue jelaskan sebelumnya. Dan lampu belakangnya dia ada sedikit perubahan ya dari modelan desainnya ya. Dia di sebelah sini ada seperti ada belahan. Kalau dibandingin dengan sebelumnya kan dia polos aja. Sekarang udah ada seperti semacam belahan gini. Somehow ini di belah 3 lampu belakang yang bagian bawahnya. Dan di sebelah sini juga ada sensor parkir sebanyak 4 titik ya. Bumper belakangnya dia berbahan sama dengan side body moldingnya juga. Mengingat ini adalah sebuah SUV, jadi harus banyak aksen-aksen doff yang di fendernya itu ya. Dan di bawahnya sini kita juga nemuin aksen berwarna silver di bagian bumper belakangnya. Dan di buffernya ada di sebelah sini, agak sedikit mengumpet, jadi kelihatan lebih clean aja gitu ketika kita lagi di jalan. Dan di sini ada logo HEV-nya menandakan kalau mobil ini dia sudah menggunakan mesin hybrid. Dan sebelah sini ada kamera belakang yang terintegrasi ke kamera 360. Dan untuk power tailgate-nya, apakah ada? Ada power tailgate-nya. Dan bagasinya menurut gue cukup luas ya untuk sebuah mobil compact crossover SUV yang berukuran paling kecil di kelasnya. Oke, dan ini juga bisa kita kunci. Kalau kita buka kembali, dia akan naik lagi, gitu ya. Kalau kita lebih bahas detail soal bagasinya gimana? Let's go. Oke, sekarang kita ngebahas tentang bagasi dari Toyota Corolla Cross ya. Sekarang kita, menurut gue ini masih bisa dibilang cukup lega. Kalau gue duduk satu orang aja, gue masih bisa sadaran loh. Padahal ini compact crossover SUV paling kecil di kelasnya, segmen C paling kecil loh. Tapi gue ngerasa ini cukup lega buat gue senderan ya. Kalau kita lagi piknik, lagi carpool, ini benar-benar menurut gue dengan tinggi 176 cm ini, gue masih bisa merasakan kenyamanan ketika duduk di bagasi. Oke, kita ngebahas fitur-fiturnya ya. Pertama, kita menemukan dengan adanya LED lamp di lampu bagasinya. Dan di sini juga ada lagi extra space juga yang tidak rata dengan lantai. Lalu kalau kita bahas dalamannya, di sebelah sini ada spare tire yang belum full size dan menggunakan velg kaleng gitu ya. Tapi tentunya sangat menolong dong. Dan sebelah sini ada semacam hook kalau misalnya kita mau pasang separator atau kita mau pasang curtain lagi di sini. Di sini tentunya sudah bisa mengakomodasi lebih baik. Lalu di sebelah sini dia polos ya, nggak ada orang lain, tapi bisa kalau bisa kita mau beli separator sendiri tentunya juga bisa. Udah ada karena udah ada mountingnya juga. Dan di sebelah sini ada juga hook ya, ada hook yang sebenarnya tidak begitu besar, tapi tentunya bisa menggantung belanja dengan lebih baik. Dan di sebelah sini juga ada lagi nih hook nih. Ada hook. Jadi hooknya total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hook ya. Tapi kalau yang hook yang ada fisiknya ada 4. Untuk akomodasi bersama anak-anak, tentunya dia juga udah ada top tether dari Isofix ya. Di sini udah ada logonya juga. Dan juga untuk lipatannya, dia di sini 60-40. Dan ketika kita lipat ini, dia belum rata sama lantai ya. Tapi tentunya kalau untuk tanpa dilipat aja, menurut gue ini sudah cukup lega. Karena mengingat ini mobilnya lebih besar dari SUV segmen B, yaitu Yaris Cross ya di Toyotanya. Oke, gimana kalau kita masuk ke dalam mobil? Here we go. Oke, sekarang kita bahas tentang rear interior dari Corolla Cross ya. Karena mengingat mobil ini menurut gua adalah bisa di-intend buat nyaman ke passenger belakangnya juga. Oke, first thing first, untuk di sebelah sini kita menemukan bahan material soft touch ya. Jadi tentunya untuk nyaman ketika kita lagi pengen mengistirahatkan tangan di sebelah sini. Handle-nya ini dia warna silver. Di sini ada lock, ada penguncinya juga, dan awas jangan ketukar. Karena cup holdernya dia pindah ke atas sejajar dengan paha kita. Gitu. Jadi ketika kita mau naruh kopi atau menaruh minuman botol sebagaimana, kita tidak perlu lagi taruh tangan ke bawah, kita cukup taruh langsung di sini aja. Jadi
time saving ya, lebih time saving ya. Tapi kalau waktu kebuang kalau kalian lupa. Nah, sekarang di sini juga ada laci penyimpanan terbuka juga di sebelah sini. Tapi di bagian sebelah sininya, di bagian bangku sebelah kanan dia tidak ada zipper pocket. Tapi bahannya ini bahan joknya dia sudah menggunakan jok kulit demikian depan dan juga di belakang. Terus di sebelah sini juga udah ada AC di belakang fan-nya. Dia tentunya sudah double blower ya tentunya ya, bukan rear air circulator ya. Dan di sebelah bawahnya dia juga udah ada USB Type-C charger. Jadi perlu diingat kalau charger yang perlu dibawa harus C2C atau Lightning to C kalau kalian pakai iPhone. Di sebelah sini baru ada zipper pocket di sebelah kirinya ya, di bagian belakang sebelah kiri. Ban kulit dan seatbeltnya juga ada di sebelah kiri dan di sebelah tengah, di kanan semua ada 3 seatbelt ya, 3 titik seatbelt. Ada juga top tether dari Isofix. Jadi kalau lagi membawa anak, pengen membawa mungkin bangku khusus anak, bisa dikaitkan di bangku baris kedua. Dan juga karena konfigurasinya ini 60-40 ya, tentunya tadi pelipatannya ya di sini lebih kecil, di sini lebih besar, tapi dia sudah ada armrest dengan cup holder lagi ya. Jadi kalau mau bawa kopi atau bawa minuman yang lebih banyak bisa ditaruh di sini. Dan tentunya ini juga berbahan kulit dan menurut gue sangat nyaman ya, sangat ya lumayan kuat lah untuk sebuah armrest. Sini seatbeltnya di sini sebelah sini. Dan oke, yang appealing dari bangku kedua Toyota Corolla Cross adalah bangkunya yang bisa direbahkan. Ini level 1 dan ini level 2 gitu ya. Jadi dan gue masih bisa melihat visibilitas di sebelah sini. Ini menurut gue benar-benar appealing buat sebuah SUV 2 baris ya. Dan di sini tentunya dia sudah ada panoramic roof dari depan sampai ke belakang. Tentunya ini belum panoramic sunroof, masih kaca mati, tapi juga bisa ditutup secara elektris dari depan. Dan untuk lampu dia sudah menggunakan LED lampu bacanya ya. Alright, kalau bagian belakangnya kita sudah selesai, gimana kalau kita langsung bahas ke depan? Here we go. Oke, sekarang kita geser ke front interior dari Corolla Cross. First thing first, kita lihat di sebelah kanan. Ini ada armrest berbahan kulit. Ingetin gue sama Avanza karena dia warna armrestnya itu coklat. Kalau di Avanza kan di dekat door trimnya dia warna coklat. Dan di sebelah sini dia ada juga hand grip juga di sebelah sini. Kalau kita untuk buka tutup pintu jadi lebih mudah. Dan di sini berwarna kombinasi dark gray and silver. Nah, baru di bagian depan ada cup holder di bawah. Dan untuk akomodasi jendelanya dia tentunya sudah auto ya. Auto di depan, belakang juga udah auto. Dan untuk power door lock ada sebelah sini. Di sini ada window lock juga seperti biasa Toyota. Dan di sebelah sini ada kisi AC-nya yang membentuk trapesium. Dan di sebelah sini kita temuin lingkar kemudi lah ala Toyota seperti biasa. Dan model setirnya itu bisa di tilt teleskopik ya untuk akomodasi kenyamanan berkendaranya. Dan untuk fungsinya, nah fungsinya ini dia ada adaptive cruise control, mengingat mobil ini sudah menggunakan TSS. Ada notch di kaca, ada notch radar di kaca. Terus di sini juga ada audio steering switch juga yang diganti mode. Kiri untuk seat tracknya sebelah sini juga bisa. Di sini ada tombol back button buat ke head unit. Di sini ada tombol buat ke head unit juga. Di sini ada voice command button atau Siri kalau lagi connect ke CarPlay. Dan di sebelah sini juga ada up down volume. Jadi kalau kita mau ganti track tinggal pakai tangan kanan. Kalau misalnya kita mau naik turun volume cukup pakai tangan kiri, atau kita mau nyalain Siri di Apple CarPlay atau Android Auto di pakai Google. Oke, lalu untuk ke bagian tengah nih, kita ditemukan dengan AC yang tentunya sudah digital tapi masih ada tombol-tombol analog yang bisa diputar. AC-nya tentunya dual zone. Kalau mau sinkronisasi tinggal pencet ini, sinkronisasi suhu di sini. Lalu di sini juga ada tombol on off, ada open close air. Ada juga pengatur arah semburannya juga lengkap. Di sebelah sini juga ada naik turunin fan, ada eco heat and cool, ada front rear defogger, dan juga untuk turn off AC bisa dari sini juga. Lucu, tombolnya imut banget, kecil gitu ya, tombol AC, tombol knob AC-nya ya. Dan di sini ada kisi AC-nya dan juga ada tombol hazard. Hazardnya kalem di sini. Dan untuk sebelah sini ada wireless charger juga. Ada juga tombol-tombol seperti EV mode, traction control, sama drive mode-nya ya, seperti ada eco, normal, dan sport di sini juga ada. Dan untuk
Nah, karena ini varian hybrid, yang membedakan dengan varian gasoline pada zaman dulu, ini tidak ada Tiptronic dan di sini juga tidak ada pedal shift. Tidak ada pedal shift juga lagi untuk ininya, dan di yang lama justru dia masih bisa ditemukan Tiptronic ya. Dan itu hanya di varian bensin saja. I don't know why kenapa Toyota tidak memasukkan Tiptronic untuk ECVT-nya ya, untuk varian ECVT. Padahal di Zenix kita masih bisa nemuin Tiptronic. Dan di sini ada auto hold dan juga electric park brake. Di sini juga udah ada cup holder yang menurut gue cukup enak, cukup nyaman mau naruh kopi yang lebih besar. Di sebelah sini ada juga armrest, di dalamnya juga ada power outlet 12 volt 120 watt, dan juga di bawah, dan ini menurut gue cukup imut ya buat penyimpanan barang-barang mungkin seperti dompet atau mungkin karcis atau mungkin tiket-tiket dan lain sebagainya, barang-barang kecil. Dan ini bahannya menurut gue solid ya, bahannya cukup tebal, agak berat, jadi enak, berasa lebih premium saat dipegang. Joknya sudah menggunakan jok kulit, desainnya dia agak melangsing gitu ya, tapi tentunya menambah kesan sporty ya. Dia bentuknya seperti bucket seat ya. Corak garis, ada garis juga dengan corak-corak garis-garis lagi di sebelah sini warna coklat, dan ada di sini juga ada passenger seat, front passenger seat beltnya juga. Dan untuk pengaturan duduknya dia sudah elektrik, sangat nyaman ya. Dan untuk di bagian depan dia masih manual untuk memaju mundurkannya. Tapi menurut gua dengan posisi 2176 cm ketika berkendara seperti ini tentunya cukup lega, mengingat ini adalah sebuah mobil segmen C. Dan di sini ada tombol untuk membuka power back door, untuk nyalain lampu depan, lampu baca depan yang sudah LED, ini untuk open close ini ya, panoramic roof ya, kacamatinya ya gitu. Lalu di sebelah sini ada juga laci penyimpanan yang sudah soft opening, laci penyimpanan tertutup. Di sini hanya tombol dummy saja di sebelah sini. Dan untuk di bagian sini ada untuk desainnya, di sini ada garis warna silver yang menyambung ke sisi AC sebelah kiri. Jadi benar-benar mobil ini tuh menurut gua well designed for a Corolla Cross. Dan di sebelah di bagian sunshade-nya dia juga dilengkapi dengan vanity mirror, dan juga ada lampu yang sudah LED yang menyala secara otomatis. Begitu pun juga sebelah kiri yang sudah ada airbag-nya juga. Dan di sini sebelah kanan ada headlamp leveling, ada auto headlamp, dan juga ada auto trip. Dan desainnya di sebelah kanan, dan untuk pengaturan wiper sebelah kiri. Untuk head unit, karena mesin mobil karena tidak ada kunci di sini, ini mobil sudah bisa Apple CarPlay atau Android Auto secara wireless, dan juga tentunya infotainmentnya yang menurut gue sudah cukup lengkap ya, untuk walaupun dia belum OEM seperti Camry dan Alphard dan lain sebagainya dan Lexus, tapi untuk infotainmentnya kalau dia udah pakai merek Garmin, artinya ini sudah cukup banget mengakomodasi keperluan harian saat berkendara. Oke, segitu dulu untuk front interior ya. Let's get out. Rasa kenyamanan berkendara maupun penumpang yang dahsyat tentu bisa diperoleh dari Toyota Corolla Cross ya, yang terbaru ini. Ya, dan ini menurut gua sebuah compact crossover SUV, memang terkecil di kelasnya, rivalnya terlalu banyak di Indonesia, termasuk C30, termasuk Chery Omoda, dan juga Subaru Crosstrek dan lain sebagainya yang memang sudah menjamur, dan dia adalah ketua kelasnya. Dia adalah sosok ketua kelas dari semua SUV yang kali ini mainstream sejak tahun 2024 ya. Alright, Ngojo Universe, don't forget to like, comment, and subscribe, and see you on the next content. Bye-bye.